Mbak Najwa, curhat dong. Saya punya tanah, aset, tapi bukan cash. Saya punya pabrik-pabrik yang madet, Mbak Najwa. Ya, Mbak Najwa harus ngerti tentang bisnis. Ya, bisnis karena aset saya itu banyak. Aset saya itu banyak, Mbak Najwa. Tapi kesusahannya saya tidak bisa mengajukan kredit bank. Ya Mbak Najwa, makanya pabrik-pabrik saya, terutama pabrik kertas dulu ya Mbak Najwa ya. Pabrik kertas itu ribuan karyawan nggak saya bayar. Ribuan yang namanya karyawan itu kena PHK tanpa diberi jaminan. Ya Mbak Najwa jadi madet, banyak pabrik-pabrik sawit, pabrik kertas, saya jadi madet karena saya tidak bisa mengajukan yang namanya kredit bank karena saya tidak bisa berkuasa. Udah selama 20 tahun saya menanti ingin berkuasa. Ya. Nah, Mbak Najwa, seandainya ya saya ini jadi presiden, saya berkuasa, jadi lancar itu bisnis saya nanti, aset-aset saya itu bisa banyak lagi. Bisa hidup semua, nggak madet. Kan saya nunggu jadi presiden saya. Hutang-hutang saya juga bunganya gede, Mbak Najwa. Ya, hutang saya itu aja masih berapa miliar ya. Berapa ratus miliar itu harus dibayar. Dengan gaji saya sebagai menteri nggak cukup saya bayarnya, Mbak Najwa. Ya, harus saya ini berkuasa, beri kesempatan dong rakyat Indonesia ya, saya ini berkuasa bersama rekan-rekan saya supaya apa? Supaya yang namanya aset-aset saya itu bisa lancar, bisa hidup, nggak mati gitu loh ya. Begitu Mbak Najwa. Saya ini umur saya ini udah 72 tahun, Mbak Najwa belum juga berkuasa. Makanya saya pidatonya membuat statement ya kepada seluruh rakyat Indonesia ini ya, Indonesia harus berdiri di bawah kaki sendiri yaitu gua sendiri ya. Supaya apa? Supaya kalian itu bungkam semua kalau saya mendirikan rakyat ini di bawah kaki telapak kaki saya. Ya, gitu Mbak Najwa ya, sebenarnya itu curhatan hati saya ya. Kalau Indonesia ini berdiri sendiri ya di bawah kaki saya ya, saya dan rekan-rekan saya itu saya loloskan semua pinjamannya dari bank manapun ya Mbak Najwa, biar usaha saya itu jadi lancar, nggak madat. Curhatan saya ini ya Mbak Najwa, tolong didengar ya. Buat apa saya disuruh-suruh ngaca di cermin, nggak ada guna ya. Saya ya tetap saya, wataknya ya seperti itu aja, tetap aja kelihatan ya. Saya juga masih ambisi, masalahnya yang lain bodo amat ya, nggak jadi kesempatan ya. Mana tadi yang komen ya, katanya ini orang katanya ngapain nyindir-nyindir ya. Kalau gagal terus kenapa nggak jadi presiden di Jordania ya, belasan tahun ya di Jordania dekem di sono. Nah kenapa balik-balik bawa Gerindra buntung itu ya. Jadi begitu ya Mbak Najwa, kurang lebih ya, tolong didengerin ya curhatan saya ya, supaya kenapa saya besok kampanyenya ke universitas itu ya, agar mereka ini punya rasa kasihan gitu loh. Saya itu udah nyapres udah 2 kali, mau 3 kali, capres 1 kali gagal Mbak Najwa. Makanya saya malas ngeldin Mbak Najwa itu, paksa saya untuk berkaca. Malu sama muka saya sendiri, udah tua ya, ambisinya masih tinggi ya. Ya kan? Asapnya mengebul, bara apinya udah kecil. Itu istilahnya Mbak Najwa. Malu saya. Kenapa pula Mbak Najwa ini suruh-suruh saya ngaca? Ya, suruh bercermin. Ya, ketahuan akhirnya watak saya kalau saya bercermin. Saya itu orangnya lebih TNI dari TNI tahu. Ya, jangan paksa-paksalah saya Mbak Najwa ya. Di acara tersebut suruh bercermin ya, kegedean pula itu ke cerminnya ya. Jadi tolong nih Mbak Najwa ya, sebarluaskan ini curhatan saya, karena pabrik-pabrik saya, usaha, aset-aset saya itu jadi madet, nggak bisa itu digunakan untuk pinjam uang ya, kredit, pengajuan kredit ditolak karena hutang saya juga masih gede ya. Supaya kali aja nih pendengar-pendengar nih Mbak Najwa ya, di mata Najwa ini ya, terutama mahasiswa bisa nyumbang gitu ya.
Saya juga bisa nyapres ini mau ya kan nyisihkan kembalian pembelian dari pesawat Sukhoi itu kemarin kan lumayan buat nyapres ya kan buat bayar-bayar kampanye gitu. Mbak Najwa itu baru sedikit nggak cukup. Coba kasihlah saya kesempatan ini Mbak Najwa, saya ini pengen berkuasa ya buat rakyat Indonesia ya, beri kesempatan saya ini berkuasa supaya aset-aset saya ini bisa nggak mati, nggak ini mandat ya, bisa saya ajukan ke sana sini, beri kesempatan saya sama rekan-rekan saya untuk berkuasa. Paham? Salam waras Mbak Najwa ya, tolong ini curhatan saya ini ya disebarluaskan ya. Salam NKRI Mbak Najwa. Jadi guys, sebenarnya Nyai Widya itu tadi hanya ngejokes, di mana statement Pak Prabowo pada saat menghadiri acara Mbak Najwa, Pak Prabowo secara bak-bakan mengungkapkan persoalan semua aset yang dia miliki itu mandek karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Nah, saya kira hal ini dibuat lucu-lucuan oleh Nyai Widya, dan memang lucu karena Prabowo pada saat itu blunder lagi, menunjukkan bahwa dia ingin mencalonkan Presiden Republik Indonesia di 2024 bukan semata-mata karena ingin mensejahterakan rakyat, tetapi ingin mensejahterakan dirinya, memperkaya dirinya, dan membangkitkan aset-asetnya yang mandek saat ini. Dan inilah yang harus kita pikirkan, bahwa masyarakat harus cerdas-cerdas memilih calon pemimpin yang akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Saya kira kita bisa menilai sendiri dari sekian banyaknya calon presiden, ada 3 orang, dan yang paling konsisten dan kinerjanya begitu luar biasa ya cuman Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, yang lainnya tidak ada. Yang kejam contohnya Pak Prabowo, beliau terlahir dari kaum tangan besi yang dimana menjajah bangsanya sendiri pada saat itu, pada saat Orde Baru. Saya kira hal-hal yang seperti ini tidak lagi kita inginkan, dan harus kita kubur sedalam-dalamnya biar tidak bangkit lagi pemimpin yang seperti itu. Dan juga Anies Baswedan, apa yang tidak kita tahu persoalan Anies Baswedan, yang pada tahun 2017 beliau disematkan sebagai babak politik identitas, yang artinya segala sesuatunya yang berkaitan dengan politik itu dicampur adukan dengan agama, sehingga kaum minoritas merasa tersingkirkan dan tidak mempunyai hak untuk tinggal di negeri ini. Dan itulah yang harus kita cegah, bahwa Indonesia bisa berdiri sekokoh ini itu karena bukan persoalan membawa nama agama pada saat itu, tetapi pada saat itu membawa nama kemanusiaan, bagaimana agar bisa bebas dari genggaman para kaum penjajah pada saat itu. Terima kasih buat Nyai Widya selalu bersuara persoalan kadrun-kadrun, bagaimana agar kita ini terhindar dari berbahaya dan bencana, karena kita tahu sendiri bahwa kadrun ini adalah malapetaka di negeri ini. Sampah-sampah yang harus kita buang jauh-jauh dari negeri ini, dan jangan sampai virusnya tertular di masyarakat yang masih sadar dan masih normal. Saya kira hanya itu, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.